Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan sebuah makalah yang kajiannya, ini pokok-pokok pikiran saja yang saya pikirkan, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak sekalian. Tema alam layu, sejarah besar dan perjuangan identitas menurut saya sebuah tema yang menarik karena ini merefleksi permasalahan kita di dunia Melayu ini. Jadi yang ada di Riau dan kawasan-kawasan lainnya. Memang orang Melayu di Riau ini hanya subetnik, jadi bukan sebuah bangsa. Jadi bahagian dari sebuah bangsa Indonesia, sama seperti Singapura atau Thailand, yang masih ditekan bendera kebangsaan tulisan sebagai bangsa Melayu itu saya kira hanya Malaysia. Itu pun sekarang berat ya, di bawah tekanan, bermacam-macam tekanan untuk menegakkan sebagai bangsa Melayu, atau Brunei yang masih kuat seperti itu. Tapi Malaysia, Singapura, Thailand menjadi sub etnik yang bersaing dengan etnis-etnis lain. Pertanyaan saya dalam kaitan ini, dalam mempertahankan identitas ini, 100-200 tahun yang akan datang, apakah warisan jejak sejarah orang Melayu itu masih ada? Itu persoalan pertanyaan yang sangat esensial. Masih adakah identitas kemelayuan itu? Adakah orang Melayu kelak akan kembali menjadi Sakai dan Kedayan, terusir dari negeri nenek moyangnya? Itu pertanyaan yang sangat esensial yang kita pikirkan sekarang. Nah, sebagai referensi saya ingin mengajak teman-teman Yonat J. Andaya dalam bukunya Serat Melaka, Sejarah Perdagangan Identitas 2019 menunjukkan bagaimana perdagangan yang merupakan kegiatan rumah perkemahan di Selat Melaka itu mengubah peta etnisitas Selat Melaka dan kawan sekitarnya begitu drastis. Perdagangan bukan saja telah membuat Selat Melaka dengan ribuan kelompok masyarakat yang maju dan berkembang, tetapi juga bagaimana binatang ekonomi itu telah menelan dan menenggelamkan kelompok masyarakat Melayu yang ada di sana. Mereka tersingkir atau melebur dan bersatu dalam kelompok etnis lain. Beribu-ribu etnis Selat Melaka menurut catatan penelitian dari Yonat Andaya. Tapi dalam tempoh 50 tahun, etnis itu sudah hilang. Sebagian menjadi suku laut, dari masyarakat terasing yang tersingkir dari kawasan Selat Melaka, dikalahkan oleh masalah perdagangan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ini sebuah kasus hasil penelitian seorang pakar sejarah. Bukunya terbit tahun 2019, menarik sekali untuk dibaca, dan bagaimana dia menggambarkan perubahan kultur etnis, bagaimana masyarakat kecil bagaimana. Jadi dalam buku itu tunjukkan bahwa suku laut itulah bagian dari orang yang kalah dalam perjuangan dalam ekonomi. Memang ada sebab politik. Orang suku laut itu adalah orang-orang yang tidak mau menyembah raja kecuali yang negara Melaka dan mau yang lain. Dia tahan jadi Sakai, jadi Kedayan ke laut. Tetapi juga dalam sebab ekonomi. Dan menurut saya 60% kekalahan ekonomi. Nah, itu yang ada di Batam, di Keburan adalah seperti itu. Orang-orang suku laut itu, orang-orang tersingkir dari kawasan daratan ke bawah ke laut dan kalah dalam ekonomi. Dengan mengambil catatan dari ini, saya ingin mengajak Bapak saudara sekalian untuk merenungkan ini. Hari ini di Riau dan negeri-negeri di Melayu di pesisir timur Sumatera sedang berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang bernama perkebunan sawit. Kalau kita terbang di atas dari penuh dengan kebun sawit, bukan cuma soal berapa juta hektar hutan yang dirambah dan dikonversi menjadi industri dan perdagangan sawit dengan semua turunannya, tapi juga secara bertahap menjadi reetnisitas. Orang Melayu mulai tersingkir dari komunitas asalnya. Mereka bukan pekebun sawit, mereka bukan tauke sawit, mereka adalah korban dari dulu ekonomi sawit. Mereka terpikirkan kalah dalam pertarungan ekonomi, dan tidakkah kelak 100-200 tahun yang akan datang kemudian mereka akan Sakai dan Kedayan sebagaimana telah dilakukan. Sebuah pertanyaan retorik seperti ini yang saya ngajak Bapak semua merenungkan. Jadi kebanggaan terhadap kawasan sawit itu jangan tidak sebagai sesuatu yang luar biasa. 100-200 tahun lalu orang-orang yang kalah dan pertarungan ekonomi membuat ekonomi sawit ini akan tersingkir. Mereka tak punya sebatang sawit pun, mereka bukan punya kebun besar, belum tentu yang plasma sawit itu mereka. Orang-orang Melayu ini dulunya tak ada bukan malah kebun, mereka ini orang-orang istana, orang-orang yang biasa menjadi pegawai seperti itu.
Dan itu kan mereka. Dan kalau kelapa sawit itu tidak mereka rebut, tidak dapat membangun mereka kekuatan ekonomi mereka, ini sesuatu yang pada masa akan datang akan menjadi semacam beban sejarah, malah tangisan sejarah, tragedi sejarah yang menurut saya kita perlukan sekarang sebagai orang-orang muda, sebagai intelektual berpikir tentang bagaimana cara kita menghadapi tragedi perdagangan sawit ini yang sudah tunjuk oleh Jaya, bagaimana perdagangan Selat Melaka itu menenggelamkan beribu-ribu etnis. Sehingga tidak lagi ada jejak sejarahnya seperti ini. Dan Selat Melaka itu kan baru sekitar 400 tahun keberadaannya. Riau, saya memang makalah saya ini dan kemudian saya untuk Riau karena tadi itulah perintah Ibu Susi supaya saya bisa tentang Riau. Riau dalam pengertian hari ini bukan lagi sebuah kekuatan politik dan ekonomi yang bisa menentukan arah dan dana hidup orang Melayu. Riau bukan lagi sebuah entitas, sebuah kerajaan seperti Siak dulu, Kampar dulu, Rokan dulu, atau Ene dulu, atau Kepulauan Riau dulu. Sekarang hanya sebuah provinsi, sebuah wilayah yang ditentukan di ujung paku demokrasi. Saya menyebut Pak Demam, saya menyebut demokrasi kita di ujung paku. Nasib kita itu paku itulah yang menentukan itu. Jadi kata ada satu pakar politik katakan pemilihan umum itu bukan siapa yang memilih, tapi siapa yang menghitung. Itu demokrasi itu siapa yang menghitung, bukan siapa yang memilih. Nah, yang menghitung itu loh, paku itu yang menghitung. Aku jadi demokrasi angka-angka seperti itu. Nah, itu yang menentukan sebuah wilayah yang menentukan untuk paku demokrasi. Sekarang orang Melayu masih memegang teraju kekuasaan untuk menjatuh bangun negeri ini, meskipun dengan berbagai kesempatan politik yang diatur parlemen. Tapi 100-200 tahun kemudian masih akan menjadi kekuatan penentu masa depan etnis Melayu ini. Itu yang sebuah pertanyaan juga yang kita renungkan secara bersama. Kita temukan bagaimana cara kita menjawab masalah itu. 5. Timothy P. Bernard dalam bukunya Pusat Kekuasaan Ganda terbit 2006 tentang Siak menunjukkan bagaimana orang Melayu di Siak dalam persaingan mempertahankan eksistensi berikutnya. Dan ancaman terbesar dalam pertarungan itu bukan politik penjajahan, tetapi kekuatan ekonomi dan perdagangan yang tak dikuasai oleh elit Kesultanan Riau sebagai bahagian dari ekonomi dan perdagangan Selat Melaka. Kerana ini sedikit demi sedikit tenggelam dalam kekeraman Belanda yang datang kemudian. Nah, ini juga sebuah studi kasus yang baik. Jadi tulis Timothy B. Bernard sebuah buku yang bagus, kajian bagus. Bagaimana orang Melayu siap bertahan menghadapi tekanan ekonomi yang digerakkan dari Melaka oleh Belanda. Jadi bukan meriam Belanda yang menembak Siak, memang ada juga satu dua peluru yang ditembakkan, tapi yang penting bagaimana kekalahan dalam bidang perdagangan. Penguasaan dalam bidang perdagangan itu menyebabkan Bapak dan Kanda. Tempat yang pertama diminta oleh Belanda itu apa? Guntu, bukan tempat lain, pintu masuk. Sehingga Sultan Siak pun tidak boleh lewat situ kalau pada masa itu. Itu menyebabkan mengapa Sultan Atta Kubuh Hasmara merebut guntung itu dan membunuh kepala benteng itu pergi. Itu tragedi itu. Nah itu juga kan penjajahan Belanda. Nah itu perlu kita renungkan sebagai sebuah kajian sejarah untuk kita tentang Riau ini. Pertanyaannya bagaimana realitas yang ditunjukkan sejarah itu sudah berlangsung ratusan tahun yang telah mengadakan sebuah kaum atau etnik yang dahulunya cemerlang dan terbilang, tapi sekarang seperti rumah tak bertiang. Hidup di bawah sawit, tak punya sebatang sawit. Dapatkah kultur Melayu dengan latar sejarah yang warisan budayanya itu menghadapi semua tantangan itu? Menaikkan bendera, takkan Melayu hilang dunia. Bagaimana kita menghadapi tantangan itu dari orang-orang Melayu? Yang seperti kata saya, kita tak bisa menyebutkan diri kita di panjang ekonomi. Ya, karena kita masuk etnis, tapi panjang ekonomi mungkin didapat oleh Malaysia, bukan ekonomi yang besar. Tapi kita bertahan ke panjang budaya kalau kita mau eksis. Memang sejarah dan urusan Melayu yang ada di rantau ini juga mengajarkan suatu hal. Ini saya minta juga direnungkan. Bangsa yang berhasil menjaga akar budayanya tak mudah dikalahkan. Jadi sebuah paradoks juga. Walaupun kita cemas, tapi bangsa yang menjaga budaya itu tak pernah dikalahkan. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki tahun 45, Jepang seakan lumat dan hancur. Tapi tak sampai 50 tahun mereka sudah kembali dan bisa minum teh dalam tradisi Jepang. Jadi 50 tahun mereka sudah bisa kembali minum teh. Belum hancur umat dan perang. Jadi perang itu tak bisa mencapai akar budaya. Seberapa dahsyat pun. Beda sekali dengan ekonomi. Ekonomi itu bisa mencakup semuanya. Kita bisa saja tak tahu, tak ada lagi
nanti kita tak bisa pakai baju kurung lagi, kita tak bisa terjak lagi, kita terpaksa meninggalkan akar budaya kita karena ekonomi ini. Kita dikalahkan oleh karena ekonomi. Dan kemudian artinya perang tak bisa merebut Jepang dari akar budaya, dan Jepang bertekad tetap memegang kendali politik atas bangsanya dan menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia sebagai kekuatan untuk mempertahankan di sekitar mereka, termasuk balas dendam budaya mereka terhadap kegagalan perang itu. Teknologi yang datang kemudian sebagai ancaman yang lebih dahsyat karena bersekutu dengan kekuasaan dan ekonomi tak bisa menundukkan hakikat hidup orang Jepang modern, tradisi dan jantung akulturasi. Jadi Jepang itu bertahan dengan tradisi dan akulturasi. Penyusuan dari yang kita bicarakan Pak Haidil luar, bagaimana menyesuaikan melakukan perusahaan-perusahaan dengan kemajuan teknologi modern itu. Itu yang dilakukan oleh Jepang untuk pertahanan eksistensinya. Dalam konteks kemelayan Riau hari ini, bisakah pelajaran dari Jepang atau Korea itu menjadi pelajaran? Bukan menjadi cermin dan guru, tapi juga kebijakan politik. Jadi political will untuk mempertahankan keberadaan Melayu 100 tahun yang akan datang. Masihkah kita akan bertutur dalam bahasa Melayu yang tampil adalah bahasa Indonesia, asal bahasa Indonesia? Adakah yang tetap berbaju kurung, bertanda atau ekor lain yang menandakan kita orang Melayu? Buku Leonard Andaya, Timothy P. Bernard dan juga Milner yang juga sama tentang kajian tentang bahasa Melayu dan pikiran cerdas tawaran Irak dan tentang Pias, Yusman Yusuf, Al-Azhar dan lain-lainnya menunjukkan bagaimana etnis Melayu bisa survive di tengah pertarungan etnisasi ini. Melayu tegak dan menjadi bangsa besar di dunia selain kekuatan bahasanya, tapi ada faktor lain. Nah ini saya mengajak merenungkan ini. Saya tidak mencermati mengambil motif satu persatu. Setidaknya dalam tunjuk ajaran Melayu tidak itu ada 5 warisan gen Melayu. Ini yang saya perlu sadari benar. Warisan gen Melayu yang membuat Melayu eksis dan berani berdepan dengan ancaman pembunuhan seras yang bernama ekonomi itu. Selain ras Islam, selain masalah Islam. Pertama, kecerdasan. Orang Melayu harus sadar. Orang Melayu orang cerdas. Kalau tak cerdas tak bisa menghasilkan bahasa sehebat ini, mengaruh dari Selat Melaka sampai ke Maluku sampai ke Papua. Saya menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Kalau tak cerdas tak ada. Bagaimana hebatnya Melaka pada zaman dulu. Tentu bangsa yang cerdas yang bisa membangun kebudayaan yang hebat. Kedua, keterbukaan dan budaya lentur. Nah ini juga rasakan. Orang lain itu sebenarnya terbuka dan lentur dan bisa menyesuaikan ini. Kata Profesor Taib Osman, orang budaya itu seperti lemari. Budaya apapun bisa masuk ke dalam lemari. Itu lemari tidak berubah. Jadi kultur lain tidak berubah walaupun dia ada kultur lain, dia tidak akan berubah. Nah itu salah satu kekuatan dari kekuatan budaya Melayu, dia bertahan berdepan dengan segala perubahan. Ketiga, kearifan lokal sebagai sikap hidup. Kearifan lokal ini yang kalau kita baca 7 ayat itu banyak sekali masalah lingkungan hidup, masalah adat istiadat, dan masalah organisasi dan lain seperti itu. Kan kita tinggal merenungkan saja. Kesetiaan keempat, kesetiaan terhadap konsep hidup. Kelima, tidak serakah. Nah, orang Melayu itu bahwa kekayaan dari Pakuan kalau tidak hebat, dia bangun rumah hebat di kampung dia, ada untuk orang lain. Jadi ada satu filosofi Melayu itu, biarlah rumah saya tempat orang berdoa dan saudara berteduh. Tak masuk ke rumah tempat berteduh boleh. Nah, itu tidak serakah itu bahagian daripada kultur orang Melayu. Nah, itu menyebabkan dia bisa bertegak dan berdepan dengan masa-masa yang lebih modern seperti itu. Nah, itu saya baca, saya resapi itu dari 7 ajar budaya Melayu. Kita sekali nanti diubah tradisi baik bahasa Gurindam yang buka itu kan tidak baca 7 ajar Melayu sebagai ambil pasal-pasal yang hebat dari pakai nasi baca di depan ini. Kalau kita selamanya baca Gurindam kan baca buku tembok itu luar biasa. Menurut saya masterpiece daripada karya sastra Riau Daratan ini 7 ajar Pak Tenas itu dia setanding sama dengan Gurindam 12 dalam hal-hal itu. Jadi kelima teras budaya itu bertahan di masa depan. Nah itulah tantangannya. Kesadaran kemelayuan, kesadaran kultural, kesadaran bahwa sampai kapanpun Melayu tak akan hilang dunia. 9 pokok pikiran saya sampaikan karena waktu jenuh 5 menit. Saya takut baca banyak nanti. Nah, saya tawarkan pemikiran ini. Saya tawarkan ini untuk kita diskusikan pada hari ini. Kita cari yang punya pertanyaan esensi itu. 100-200 tahun masih ada tak orang Melayu itu pertanyaan
kan saya melihat ancaman dengan kasus Surat Malaka itu, saya melihat itu sebuah ancaman. Dan bagaimana kita menghadapi ancaman itu ke depan? Mungkin kita sekarang masih bisa hebat-hebat semua, bertahan melawan, tapi anak cucu kita ke depan masih bisa mereka bertahan. Kelapa sawit ini 30, 50 tahun sampai 100 tahun masih ada di depan kita, dan belum ada ekonomi lain yang masih merupakan kekayaan daripada bumi di awal kita cintai ini. Saya kira itu Bapak dan sekalian pokok-pokok pikiran saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.